kita juga punya satu proyek besar. Ini adalah impian dari Pak Wahyu, yang ini kemarin kita sempat bimbang kita lanjutkan atau tidak dalam kondisi pandemi ini. Perusahaan kita sempat mengalami bukan kolaps, saya tidak menyebut kolaps, tapi mengalami situasi yang agak mengkhawatirkan begitu, karena memang kita tidak bisa kirim, tidak bisa pemasangan, sehingga stagnan begitu. Kita sempat bimbang dilanjut atau tidak begitu. Awal saya masuk di sini adalah tahun 2017. Ketika itu pertama kali ketemu Mas Wahyu juga di masjid, di kajian ngaji kita waktu itu, pertama kali kenal beliau. Kemudian tahun 2017 beliau membutuhkan bantuan untuk di tim sales. Waktu itu beliau menunjuk saya, alhamdulillah 2017. Kemudian tidak sampai 1 tahun, beliau kan seringnya melakukan rolling di perusahaan ini. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat kami. 2018 akhirnya saya dipindahkan ke operasional. Di operasional, kemudian di operasional itu tiba-tiba Pak Wahyu punya ide untuk bikin yayasan. Nah, setelah itu kita bikin yayasan, baru sebatas akte saja, tapi belum untuk operasional dan sistemnya lain-lainnya belum. Kemudian saya dioper lagi di bagian keuangan. Di bagian keuangan. Terus di akhirnya karena ada rolling-rolling lagi, sekarang saya full di yayasan. Nah, jadi itulah beberapa perjalanan saya selama di sini bersama Mas Wahyu, yang ada banyak hal yang menginspirasi dari beliau. Dan salah satu hal besar buat saya adalah ketika waktu itu beliau mengadakan training NLP, Neuro Linguistic Programming, di mana NLP itu penting banget buat kami untuk beribadah utamanya. Bagaimana menghadirkan hati dan pikiran saat beribadah dan berdoa. Nah, saat itu setelah diberikan ilmu itu oleh Pak Wahyu yang mengundang mentor dari luar, saya mempraktekkan NLP itu dalam beribadah, khususnya dalam sholat dan berdoa. Nah, di berdoa itu saya membayangkan bahwa saya berdoa benar-benar di depan Ka'bah, dan saya punya keinginan untuk bisa berpuasa di Mekah dan di Madinah. Nah, qadarullah di tahun 2019 Allah menurunkan itu lewat Mas Wahyu. Jadi waktu itu subuh, setelah selesai subuhan, saya ngaji seperti biasa, tiba-tiba HP bunyi. Di WA, Mas Wahyu bilang, "Mas, insya Allah tahun ini kita iktikaf di Mekah." Nah, itu saya langsung gemetar pegang HP itu, saya gemetar. Iki tenanan pora, ini beneran apa enggak gitu. Saya gemetar gitu, terus saya bilang istri saya, "Ya sampean bales sisik, insya Allah itu masih siap." Saya balas itu, terus saya sujud syukur. Nah, itu pengalaman yang luar biasa dari Pak Wahyu buat saya, yang akhirnya Allah mewujudkan cita-cita itu, keinginan itu lewat Mas Wahyu, dan Allah melebihkan apa yang saya inginkan. Kan saya cuma ingin bisa berpuasa di sana. Ternyata Mas Wahyu mengajak iktikaf di sana di 15 hari terakhir Ramadan di 2019. Kemudian Allah melebihkan, bahkan tidak hanya puasa di sana, saya menikmati Idul Fitri di sana juga. Masya Allah, itu kenang-kenangan yang luar biasa yang dari Mas Wahyu, yang insya Allah tidak akan bisa saya lupakan seumur hidup saya. Jadi sangat bermanfaat apa saja yang sudah diberikan Mas Wahyu di sini, ilmunya, semangatnya, dan semua yang baik insya Allah ada di Mas Wahyu, dan semoga kita bisa mencontohnya, semoga kita bisa meneladaninya dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula bergabung dengan Pak Wahyu diawali dari waktu itu Pak Wahyu sebagai sales di tempat produsen lain, dan kebetulan saya mendapat amanah sebagai tim instalasi atau tim pemasangan. Waktu itu
berada di Kendari, dan dengan beliau juga saya diantarkan ke Kendari itu, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Kebetulan juga waktu itu seingat saya masih naik travel dan Pak Wahyu masih dengan kesederhanaannya yang sangat biasa. Bisa dilihat dari masih pakai sandal jepit kayak gitu. Seawal berkembangnya dengan kedekatan saya dengan beliau, proyeknya selesai, saya kembali ke produsen yang lama dulu. Sering bertemu dan tidak menyangka juga kalau beliau itu ternyata masih satu kecamatan dengan saya. Kecamatannya istri saya. Dan terus berkenalan juga lebih dekat. Terus beliau telepon saya untuk menemui di rumah temannya. Waktu itu beliau pengen mengajak, "Mas, gimana kalau saya bikin bengkel kubah, sampean yang menjadi istilahnya mandornya," kayak gitu. Terus saya tanya juga, kenapa alasannya mendirikan bengkel sendiri. Itu yang pertama. Kalau jawabannya beliau belum sereligi saat ini. Mungkin kalau ditanya saat ini kan mungkin ada visi misi yang sendiri, termasuk visi misinya religius. Kalau yang dulu jawabannya hanya saya ingin mendirikan bengkel saat jika saya meninggal dunia, saya punya tinggalan suatu perusahaan untuk keluarga, anak dan istri. Itu yang membuat beliau untuk mendirikan. Terus waktu itu saya juga perlu waktu juga untuk mengkondisikan. Saya juga harus izin dengan keluarga juga. Terus alhamdulillah mendapatkan izin juga untuk bergabung dengan Pak Wahyu. Dan sebelum saya keluar dari produsen kubah yang lama, memang saya berkepinginan untuk kerja di Malaysia. Kebetulan ada saudara yang di sana sudah sukses juga, dan pengen saya itu ke Malaysia dengan istri saya. Tapi dengan mempertimbangkan mungkin dalam tanda kutip mungkin gaji di Malaysia banyak, kalau makin di sini masih bisa dekat dengan keluarga, akhirnya jatuh saya berhijrah ke Kediri. Dan dengan pilihan itu diawali dari kita bikin peralatan dulu dengan seadanya dulu. Saya masih kesini naik sepeda motor juga, nyari tempatnya juga agak susah. Kiri kanan masih perkebunan tebu yang masih belum seramai saat ini. Itu pun diantar nggak salah di Perdana Teknik. Kalau masih tokonya besar, terus hanya beli alat peralatan itu satu persatu. Kelasnya hanya satu, bornya satu, gerinda hanya satu. Cuman minim sekali. Itu pun alatnya enggak saya taruh di tempat Pak Wahyu. Saya bawa pulang dulu ke Trenggalek. Saya buat untuk bikin peralatan kubahnya. Setelah peralatan yang lain-lain siap, baru dikirim ke Kediri. Dan alhamdulillah semua peralatan juga sudah selesai dibikin. Tepatnya tanggal 18 April 2016 itu sudah mulai beroperasi. Sini beroperasi dan diawali dengan 3 orang. Yang pertama itu saya, terus adik saya, yang kedua Mas Udin. 3 orang itu ya tetap belum bikin kubah, masih yang bikin tempat, bikin-bikinan dan lain-lain. Kalau secara pribadi dan religiusnya, saya pernah berdoa dulu sewaktu di kubah yang lama itu, mungkin keadaannya sangat jauh dengan di sini. Kalau yang dulu itu misalnya kita melakukan kesalahan itu pasti yang keluar kata-kata kotor dari ownernya. Itu jadi saya sendiri risih sebenarnya. Itu berdoa dalam hati dengan istri juga, kepingin punya bos itu yang baik dan religius. Nah, dan selang mungkin tidak ada 1 bulan ya, mungkin inilah jawabannya Allah seperti itu. Kalau dari segi baiknya, kita kesalahan dikatakan kotor itu semangatnya tinggi. Cuman dari segi ininya kok nggak enak ya, di telinga itu nggak enak seperti itu. Terus kalau cerita-cerita waktu dengan beliau itu yang unik, pernah suatu ketika itu
mengadakan survei. Pagi-pagi setelah sholat subuh kelaparan, sama beliau malah diberikan es krim, yang terjadi malah sakit perut. Itu yang mungkin saya sampai saat ini tetap teringat seperti itu. Loh mas, saya tuh lapar, kok beli es krim? Dan lumayan banyak, enggak 1, 6 salah. 1 orang 3. Terus setelah selesai makan es krim, perut saya kok sakit. Nah, iya es krim bukan sarapan. Itu yang bikin aneh. Terus yang bikin ini juga biasanya kalau tidur sekamar itu nggak enak, hanya diem pegang HP. Itu saja. Dan alhamdulillah kerja di sini ini menurut saya pribadi dari segi ibadah, segi semuanya saya sendiri alhamdulillah sangat cukup sekali, dan berterima kasih. Di sini juga lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan mungkin adanya harus sholat wajib dan sebagainya. Sebenarnya ada gagasan sholat berjamaah itu ada sangkut pautnya dengan ide saya juga waktu itu. Beliau umroh, terus mungkin mimpinya itu seingat saya itu ditanya malaikat, dimintai bertanggung jawab. Karena punya tim tidak mau sholat kayak gitu. Terus saya ya mungkin bilangnya hanya seenaknya. Ternyata tuh sampean ya ora ngomongin kan sholat. Saya gitu kan Pak. Terus gimana kalau misalnya lu duhur asar sholat? Ya enggak apa-apa mas. Gitu. Enggak apa-apa itu. Terus pelan-pelan kita rubah untuk teman-teman ya alhamdulillah. Walaupun mungkin dalam tanda kutip yang lain belum 5 waktunya belum full, minimal di sini itu duhur sama asar itu wajib. Nanti yang lain bisa mengikuti. Itu saja. Untuk doanya semoga Kubah juga tetap bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk para konsumen pembuatan kubah masjid, untuk masjid-masjidnya, dan juga tetap menebar kebermanfaatan untuk umat muslim, dan semoga cita-citanya menjadi produsen kubah terbesar dan terbaik di Asia Tenggara itu bisa terwujudkan. Itu. Terima kasih. Mas Wahyu ini adalah seseorang yang memiliki visi yang besar. Cita-citanya sangat besar ketika berkeinginan untuk mendirikan kubah masjid ini. Pada tahun 2016 saat kami masih terlilit oleh hutang, beliau mempunyai keinginan untuk bagaimana supaya saat beliau meninggal nanti ada sesuatu yang beliau tinggalkan untuk keluarganya. Jadi beliau mempunyai keinginan kuat untuk membuat perusahaan ini karena mempunyai cita-cita yang besar bagaimana nanti suatu saat akan meninggalkan untuk keluarganya. Selain itu juga bagaimana beliau bisa melakukan sesuatu untuk umat, terutama umat Islam seperti itu. Jadi berawal dari hanya beberapa karyawan, alhamdulillah setelah sekian tahun berkembang, kami memiliki hari ini ada 130 karyawan dengan tetap konsen pada produksi kubah masjid yang terbaik dan terbesar se-Asia Tenggara. Jadi selama 4 tahun terakhir beliau sudah berhasil menanamkan pondasi di perusahaan ini. Bagaimana visi misi internal kami berusaha beliau internalisasi di dalam diri karyawan-karyawan. Ada visi, ada misi bisnis, ada misi spiritual yang senantiasa beliau sampaikan, beliau tanamkan kepada karyawan di PT Anugerah Kubah Indonesia ini, sehingga kami diharapkan menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang bekerja itu bukan hanya untuk sekedar mencari uang, tapi juga lebih dari itu bahwa bekerja ini adalah ibadah. Dan qadarullah di akhir 2020 beliau harus meninggalkan kami semua, dan kami pun harus siap melanjutkan tongkat estafet. Di akhir 2020 beliau meninggalkan kami semua menghadap Sang Pencipta dengan meninggalkan banyak hal kepada kami. Selain perusahaan yang sudah berjalan, beliau juga meninggalkan nilai-nilai yang akan senantiasa kami lanjutkan, kami teruskan sebagai generasi penerus
perusahaan ini, seperti itu. Jadi beliau selalu menanamkan kepada kami tentang optimisme, bahwa kita harus optimis bahwa ke depan kita akan menjadi perusahaan yang besar. Beliau selalu menyampaikan bagaimana kita harus berhusnudzon kepada orang lain. Apapun itu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah itu akan bermanfaat untuk orang lain. Meskipun beberapa kali beliau istilahnya dikecewakan oleh teman-temannya, beliau selalu menyemangati saya bahwa semoga semua itu bermanfaat untuk keluarga orang tersebut. Beliau mengajarkan kepada saya, mengajarkan kepada kami bagaimana jangan mudah sakit hati, bagaimana jangan terlalu mudah terbawa perasaan, terbawa emosi, bahwa kita bekerja harus profesional, kita bekerja sama dengan orang itu harus berbesar hati, harus rendah hati, dan nilai-nilai itu senantiasa beliau sampaikan kepada kami sebagai karyawan, juga kepada kami sebagai keluarganya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi, lengkapnya Andi Nur Setiawan. Saya mendapat amanah untuk menjadi direktur di PT Anugrah Kubah Indonesia, atau lebih dikenal dengan Kubah brandnya. Domisili saya di Kediri dan saya baru 1 tahun ini. Saya menjabat direktur di Kubah ini mewakili almarhum Bapak Wahyu Agus Aryadi. Beliau adalah adik ipar saya. Saya bergabung di perusahaan ini di tahun kedua. Waktu itu masih berupa CV Indokarya Anugrah. Saya diminta untuk bergabung di perusahaan ini untuk membantu Pak Wahyu. Akan tapi beberapa kali sebelumnya saya selalu menolak karena saya punya bisnis sendiri. Dengan berbagai macam alasan saya selalu menolak untuk bergabung di perusahaan beliau. Akan tapi waktu itu Ibu meminta saya secara pribadi untuk mendampingi Pak Wahyu, sehingga saya memutuskan untuk istikharah, dan hasil dari istikharah akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di perusahaan ini. Waktu itu tahun 2017 bulan April, dan beberapa bulan kemudian Pak Wahyu memutuskan untuk memperbesar usahanya. Di tahun 2017 Pak Wahyu memutuskan untuk merubah badan usaha ini menjadi PT. Harapannya dengan menjadi PT itu beliau bisa mengambil proyek-proyek pemerintah, bisa ikut tender, sehingga gambarannya waktu itu kita bisa mendulang omset yang lebih besar dari badan usaha yang CV tadi itu. Karena memang dengan CV itu penuh dengan keterbatasan, sehingga pada waktu 2017 itu dua-duanya sama-sama jalan. Jadi CV jalan, kemudian PT pun juga jalan. Sehingga ketika ada surat keluar, kita ada 2 surat baru. Di tahun 2018 kita sudah murni menggunakan PT yang CV kita tiadakan. Jadi dimulailah perjuangan dengan badan usaha PT itu di tahun 2018. Ya, waktu itu kita betul-betul memiliki mindset perusahaan yang berbadan hukum PT, karena berbeda dengan CV sebelumnya. Nah, karena budaya kerja waktu itu ya masih home industry, sehingga yang perlu diperbaiki adalah di SDM-nya, di SDM. Nah, kita kekurangan tenaga waktu itu di SDM, dan entah kenapa waktu itu Pak Wahyu bekerja sama dengan seseorang, saya sebut seseorang saja, yang kemudian beliau menyarankan untuk karyawan jumlah sekian, perusahaan ini tidak butuh HRD. Yang bagi saya pribadi pada waktu itu, posisi HRD itu sangat penting. Tapi kenapa kok ditiadakan begitu? Saya tidak paham waktu itu dan saya tidak protes. Karena memang sejak awal saya bergabung di perusahaan ini memutuskan untuk behind the scene. Tidak memunculkan dan tidak di bawah saja. Saya cukup di dapur dan asik dengan hidup pikuknya begitu. Nah, selang beberapa bulan kemudian tiba-tiba memang HRD tidak ada, muncul satu
divisi baru namanya HCM. Yang kalau kita pikir sebenarnya sama saja, HRD dengan HCM. Nah, waktu itu kemudian muncullah divisi baru HCM yang mengelola SDM. Nah, dengan kabar itu saya cukup bahagia karena memang kita sangat butuh yang namanya pengelolaan sumber daya manusia. Karena dengan jumlah sekian banyak itu, waktu itu masih di angka seratusan, kita butuh untuk mengelola SDM dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, untuk mencapai tujuan perusahaan yang besar itu sepertinya berat tanpa ada HCM. Nah, di perjalanan bisnis ini, saya mempelajari satu hal dari Pak Wahyu, yaitu beliau itu pertama, orangnya ambisius. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau punya visi yang jauh ke depan. Nah, gabungan dua hal ini melahirkan satu model bisnis yang saya menyebutnya itu hajar bleh. Jadi Pak Wahyu itu pokoknya jalan dulu begitu. Ketika nanti di tengah jalan ada masalah baru kita pikirkan begitu. Jadi tidak disiapkan secara matang. Di awal kemudian jalan begitu enggak, tapi jalan dulu baru dipikirkan kemudian, dan itu bertolak belakang dengan prinsip saya. Saya pribadi kan modelnya orang yang melankolis, pragmatis. Jadi semuanya harus tertata dulu baru kita fight begitu. Akan tapi waktu itu ya saya mengikut aja karena memang dalam konsep saya good leader adalah good follower. Jadi saya harus jadi pengikut yang baik dulu supaya bisa memimpin begitu. Nah, sehingga perjalanan berikutnya perusahaan ini semakin bertumbuh, semakin besar, dibantu oleh para affiliate. Ya, karena memang sejak awal kita menggunakan sistem online marketing, jadi para affiliate ini berada di garda terdepan. Kalau dalam proses bisnis kita, mereka berada di garda terdepan untuk menjaring calon-calon konsumen. Nah, dengan perjalanan waktu yang sedemikian cepatnya, pertumbuhan perusahaan ini ya bisa terhitung sangat cepat, yang itu justru membuat saya khawatir karena apa? Kita belum punya role model terkait dengan bisnis ini, perusahaan ini. Saya melihatnya waktu itu bisnis ini berjalan dengan prinsip figuritas. Nah, figuritas. Dan saya sadar betul ketika sebuah organisasi dibangun dengan sosok tertentu, itu akan berbahaya. Entah kenapa saya waktu itu sudah berpikir ke arah situ. Sehingga walaupun saya posisinya waktu itu di sales dan manajer marketing and sales itu sendiri, saya mencoba untuk mengumpulkan puing-puing yang kemudian nanti akan direkayasa atau dikumpulkan, didokumentasikan menjadi sebuah sistem. Karena apa? Itu tadi, ketika organisasi dibangun dengan figuritas, itu akan bahaya ketika si figur ini tidak ada. Nah, begitu. Sehingga saya mulai mengumpulkan itu. Akan tetapi waktu itu yang mampu saya kelola adalah sistem di manajemen dan produksi, bukan sistem perusahaan secara umum begitu. Dan qadarullah di akhir tahun 2019 saya dipanggil oleh Pak Wahyu di ruangan terpisah begitu, di ruangan tertutup. Beliau menyampaikan, menundukkan saya, dan beliau menyampaikan, Mas, tahun ngarep, yaitu tahun 2020, sampean jadi direktur di AKI. Dan terus sampean piye? Saya tanya begitu, sampean piye? Saya ngopeni Ken. Waktu itu kita ada Ken. Ken itu adalah cahaya anugerah niaga, di mana perusahaan ini didesain oleh Pak Wahyu untuk menjadi holding perusahaan-perusahaan kecil yang ada di bawah naungan Kubah. Rencana beliau dengan Ken itu, beliau menjadi holding di perusahaan anak perusahaan, dan saya di AKI-nya. Nah, memasuki tahun 2020, beliau tidak pernah menyinggung itu sama sekali, dan saya pun juga tidak menyinggung itu sama sekali. Saya menyibukkan diri untuk menyiapkan sistem-sistem yang bisa saya kumpulkan, sistem produksi, sistem marketing, sistem sales, yang bisa saya kumpulkan begitu. Hingga kemudian di akhir 2020, Allah memberikan sebuah ketetapan yang itu di luar prediksi kita semua. Waktu itu di akhir tahun 2020, di bulan Desember tepatnya,
itu Pak Wahyu terkonfirmasi COVID-19. Sehingga awalnya beliau memutuskan untuk isolasi mandiri. Dan waktu itu di akhir tahun kita sudah ada budaya untuk meeting evaluasi. Memang ini yang luar biasanya skenario Allah. Di akhir-akhir tahun, di tahun 2020 itu, walaupun saya tidak menjabat direktur, tapi saya memegang kewenangan itu secara informal. Jadi karena akhir tahun itu Pak Wahyu sudah jarang sekali ke perusahaan, jadi secara otomatis ketika ada apa-apa itu teman-teman ke saya terus begitu. Dan saya pun juga memberikan apa yang bisa saya lakukan begitu aja. Nah, di akhir tahun itu kita mengadakan meeting evaluasi, di mana itu memang rutin kita lakukan di akhir tahun evaluasi, kemudian di awal tahun kita ada meeting planning begitu. Nah, waktu itu beliau memberikan sambutan via Zoom di hari Sabtu lebih tepatnya. Dan malam hari setelah meeting evaluasi itu beliau sudah menyatakan tidak sanggup karena memang mulai ada sesak nafas dan beliau memutuskan untuk ke rumah sakit Simpang 5 Gumul. Dan beliau hanya mampu bertahan di rumah sakit sekitar sepekan. Jadi masuk itu Sabtu, Jumat malam beliau sudah tidak ada. Jumat malam. Jadi sepekan lah, insya Allah beliau di sana. Nah, di suasana yang seperti ini, ya alhamdulillah, karena kita persiapannya sudah 1 tahunan untuk menyiapkan sistem itu, alhamdulillah, ketika beliau tidak ada, perusahaan ini bisa tetap jalan. Karena memang sistem sudah kita rekonstruksi ulang, kita tata, mulai kita kumpulkan dalam bentuk tulisan-tulisan begitu, sehingga teman-teman sudah punya panduan. Nah, di awal tahun ini, owner dalam hal ini Bu Reni dan beberapa tim dari Ken Corporation waktu itu memutuskan untuk saya menjabat amanah untuk mengelola atau menjadi direktur di PT Anugerah Kubah Indonesia. Nah, saat itu kita di direksi memutuskan untuk fokus kembali bagaimana PT Aki ini untuk memiliki sistem yang sebenarnya. Kalau kemarin sistemnya hanya sistem produksi, sistem marketing, dan seterusnya, ini sistem perusahaan. Jadi kita memulai, saat ditinggal oleh Pak Wahyu itu kita justru memulai dari awal membangun perusahaan ini. Kita punya pelatih, punya konsultan yang menyarankan untuk lebih fokus kepada kubah. Karena kalau kita harus mengayahi semuanya, jelas tidak mungkin. Sehingga memutuskan untuk menyapih atau memutuskan anak-anak perusahaan yang lain. Dan kita fokus membangun kubah ini. Dan kita sedikit demi sedikit sudah mulai menemukan jati diri, menemukan nilai-nilai, menemukan budaya kerja yang harus kita kembangkan untuk membangun perusahaan ini. Dan dulu Pak Wahyu sudah sempat untuk membuat visi perusahaan, misi perusahaan, akan tetapi lagi-lagi menurut saya waktu itu kurang tepat visi misi itu. Di awal tahun ini kita memutuskan untuk memiliki visi misi yang dulu sempat dicanangkan oleh Pak Wahyu, yang itu kita sempurnakan, kita perbaiki, dan ini betul-betul kita tanamkan ke seluruh tim di perusahaan ini. Nah, kenapa kita memutuskan harus punya visi misi yang jelas dan itu bisa tergambar di dalam benak setiap unit yang ada di dalam perusahaan ini? Nah, pentingnya visi misi dalam sebuah perusahaan itu, visi misi ini ibaratnya adalah tujuan akhir yang mau kita capai begitu. Tujuan akhir, cita-cita kita bersama yang akan kita capai. Ketika sekumpulan orang berkumpul dalam satu organisasi kemudian mereka tidak memiliki tujuan yang sama, itu akan sulit. Dan itu merupakan kerja yang sia-sia kalau menurut saya ya. Jadi pentingnya visi misi itu adalah supaya semua memiliki frekuensi yang sama, semua memiliki tujuan yang sama, dan semua memiliki cara yang sama untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita menetapkan visi misi dan kita juga menetapkan nilai-nilai yang kita anut dalam perusahaan sebagai koridor. Kita
boleh berinovasi, boleh melakukan improvisasi, asalkan masih dalam batasan koridor itu yang kita sebut dengan nilai-nilai. Kemudian dalam bekerja pun kita juga punya budaya kerja, di mana budaya kerja itu untuk mendrive kita ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang lain. Supaya apa? Dalam kondisi di lapangan, kita seringkali ada benturan-benturan, ada perbedaan pendapat. Nah, untuk mengurangi gesekan-gesekan di antara tim kita, maka kita butuh yang namanya budaya kerja. Nah, itu sudah kita rumuskan, sudah kita canangkan, dan ini kita kampanyekan terus-menerus supaya apa? Harapan saya nanti di samping setiap tim itu ingat dengan rule yang sudah kita buat, mereka juga betul-betul memahami apa visi kita, apa misi kita, dan bagaimana memanfaatkan, menggunakan, memberdayakan nilai-nilai serta budaya kerja yang ada. Dan insya Allah itu menjadi mesin kita yang ke depan kita siap untuk melaju. Karena dulu semasa Pak Wahyu itu ada, beliau kan memang tipikal orang yang ambisius begitu. Jadi beliau tuh sempat menyampaikan ke kita-kita, saya ingin berlari kencang. Saya ingin mempercepat proses pertumbuhnya usaha ini. Barang siapa di antara teman-teman yang sanggup berlari mengikuti saya, silakan. Tapi yang tidak sanggup mengikuti saya, silakan untuk keluar dari perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kita motornya sudah ada, kendaraannya sudah ada. Nah, tinggal kita mencari penumpang, mencari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, dan kita ajak untuk bersama-sama memajukan perusahaan ini, memajukan masyarakat di sekitar perusahaan ini, dan sebanyak mungkin kita akan mengentaskan kemiskinan di sekitar kita. Baik, salah satu yang ada di dalam visi itu, di samping kita mengejar dunia berupa kemajuan bisnis ini, kita juga mengejar nilai-nilai spiritualitas. Nah, itu menjadi bahan bakar utama kita, yaitu nilai-nilai spiritual itu sendiri. Karena salah satunya di dalam program-program kita itu mewajibkan seluruh karyawan itu untuk sholat berjamaah di jam kerja. Jadi kita memang alokasikan waktu untuk persiapan teman-teman. Jadi duhur sama asar mereka wajib untuk sholat berjamaah. Ketika kita mengetahui salah satu dari mereka untuk tidak berjamaah, maka kita akan terapkan sanksi. Beberapa kali kita akan keluarkan, karena itu bagian penting dari ruh yang kita miliki. Di samping itu, nilai-nilai spiritual yang kita kedepankan adalah kita memiliki 3 unit ambulan yang insya Allah semuanya kita gratiskan 100%. Nah, untuk siapa ambulan ini? Untuk seluruh masyarakat di Kediri dan sekitarnya. Jadi 1 ambulan standby di kantor, 1 ambulan lagi untuk wilayah kabupaten wilayah Pare, wilayah utara, kemudian 1 lagi itu ada di Trenggalek yang kita sudah ambil, kita tarik ke sini karena memang kebutuhan waktu itu, kebutuhan di Kediri sangat banyak, yang dari Trenggalek kita ambil. Jadi kita 3 unit yang hari ini beroperasi, dan itu kita gratiskan. Di samping ambulan, kita juga ada santunan untuk anak yatim. Sekarang kurang lebih ada 125 yang menjadi binaan kita anak yatim. Kemudian juga ada janda-janda yang sudah sepuh dan memang tidak mampu, kita santuni. Terus kemudian setiap setahun sekali atau setahun 2 kali kita juga berbagi dengan masyarakat sekitar. Di samping aktivitas sosial yang sudah saya sebutkan di atas, kita juga punya 1 proyek besar. Ini adalah impian dari Pak Wahyu, yang ini kemarin kita sempat bimbang kita lanjutkan atau tidak. Dalam kondisi pandemi ini perusahaan kita sempat mengalami bukan kolaps, saya tidak menyebut kolaps, tapi mengalami situasi yang agak mengkhawatirkan begitu, karena memang kita tidak bisa kirim, tidak bisa pemasangan, sehingga stagnan begitu. Kita sempat bimbang dilanjut atau tidak begitu, tapi alhamdulillah di level direksi kita memutuskan oke, kita lanjut aja. Karena ini adalah rumah Allah, insya Allah nanti Allah akan bantu dengan segala upaya yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak berpikir habisnya berapa, dan kita tetap bekerja saja sambil
masjid itu kita teruskan, kita lanjutkan sesuai dengan impian Pak Wahyu. Jadi sampai detik ini alhamdulillah untuk bagian masjidnya sendiri sudah 80% dan kita rencanakan di tahun ini masjid bisa kita pakai. Belum lagi untuk yang pelengkap yang lainnya, fasilitas yang lain kita nanti ada Pujasera di situ dan memang konsep yang ditawarkan oleh Pak Wahyu, masjid itu adalah masjid yang diprioritaskan untuk para musafir. Jadi artinya apa? Di sepanjang jalan itu memang tidak ada masjid dan alhamdulillah Allah mengizinkan untuk dapat lokasi di situ dan settingan dari masjid berikut dengan fasilitasnya adalah untuk musafir. Kalau di masjid-masjid yang lain jamaah itu dilarang tidur, kita malah siapkan tempat tidur. Nah itu, kita siapkan tempat tidur yang lantai 1 khusus untuk para laki-laki dan yang lantai 2 itu khusus untuk para wanita. Sehingga lebih aman dan lebih menenteramkan ketika memang ada musafir yang butuh istirahat untuk melanjutkan perjalanan berikutnya di situ. Dan kita sudah merencanakan pengelola baik di masjidnya maupun di Pujaseranya adalah masyarakat sekitar. Tujuannya agar mereka sama-sama merasakan manfaat dari keberadaan masjid itu sendiri. Dari sosok Pak Wahyu ini, yang walaupun saya sebagai kakak, saya banyak belajar dari beliau, yang kalau kita melihat pengalaman beliau dalam berbisnis, jatuh bangun seperti itu, kemudian sehingga menemukan passion di bidang ini, konstruksi ini, saya belajar banyak dari beliau yang salah satunya adalah itu tadi yang sempat saya singgung di awal, beliau itu ketika punya keinginan, itu pasti seluruh sumber daya yang dia miliki akan dicurahkan semuanya. Dan beliau pantang untuk mundur ketika sudah memutuskan oke, fight begitu. Itu yang saya pelajari dan sampai sekarang pun juga saya masih pergunakan. Jadi memang kebulatan tekad itu penting sekali. Kalau saya menyimpulkannya adalah nyali. Ketika kita menjadi seorang pebisnis, kita hanya membutuhkan nyali yang cukup untuk berjuang itu saja. Karena ketika kita punya sumber daya yang melimpah, punya modal tapi tidak punya nyali, ya tetap kita akan tumbang di tengah jalan. Beliau punya nyali untuk fight, untuk berjuang, walaupun ada tekanan, walaupun ada pressure, beliau tetap fokus kepada apa yang ingin dicapai. Itu. Keputusan Pak Wahyu untuk menjalankan usaha ini dengan menggunakan sistem online marketing di awal-awal dulu yang memang saat itu belum begitu ngetrend daripada kondisi sekarang, itu sudah sangat tepat dan itu cukup untuk membuat para kompetitor kelabakan karena perusahaan kita memang baru lahir dan yang mengelola pun juga anak-anak muda bisa bertumbuh sekian besar dalam waktu yang relatif cukup singkat. Jadi memang ini salah satu anugerah bagi kita untuk membaca peluang di awal-awal dulu untuk memasarkan produk kita dengan menggunakan cara online. Karena memang kalau kita menggunakan offline itu memang butuh sumber daya yang cukup besar, baik tenaga, pikiran maupun modal yang dihabiskan itu cukup besar dengan menggunakan sistem offline. Nah, dengan online ini relatif lebih mudah, lebih cepat dan kita hanya butuh strategi marketingnya saja untuk merambah di dunia online itu. Maka bagi sobat pengusaha, jika ingin membesarkan bisnisnya, silakan untuk mempelajari online marketing. Saya punya tekad sejak sebelum bergabung dengan perusahaan ini bahwa hadirnya bisnis itu justru untuk membangun manusia, bukan memberdayakan manusia untuk membangun bisnis. Nah, karena nilainya akan berbeda, nilai perjuangannya berbeda, dampaknya berbeda. Jadi kita lebih fokus bagaimana membangun manusia yang ada di dalamnya. Nanti secara otomatis insya Allah bisnis itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Bukan memanfaatkan manusia untuk membesarkan bisnisnya. Itu malah menjadi keuntungan yang sepihak dan itu akan menjatuhkan bisnis itu sendiri. Itu menurut saya dan sampai sekarang itu masih saya pegang. Jadi ketika ada tema-tema yang itu memberdayakan manusia, saya begitu punya gairah, punya passion di situ. Ayo sahabat pengusaha untuk berani menjadi juragan online.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.